Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau berterima kasih banyak kepada Ananda Ibu semuanya, yang mana kalian sudah mau berkumpul di sini. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita memulai diskusi bimbingan kelompok kita, ada baiknya kita membaca doa. Mungkin yang akan dipimpin oleh Ridho. Ridho? Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ridho. Nah, selanjutnya kita kan belum saling mengenal kan? Kalian semua sudah kenal nggak sama Ibu? Belum kan? Nah, perkenalkan, nama Ibu Vina Anggreni, biasanya dipanggil Ibu Vina. Nah, karena kita belum kenalan, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Karena Ibu belum mengenal kalian satu-satu, dan biar lebih akrab lagi, nah seperti ini ya perkenalannya. Misalnya perkenalan nih, perkenalkan nama saya Vina Anggreni, biasa dipanggil Vina misalnya. Nah, lalu lanjut ke sini, perkenalkan nama saya Wiki bla bla bla, dipanggil Wiki gitu. Dan di samping kanan saya ada Ibu Vina. Lanjut lagi nih, nanti di samping kanan saya ada Wiki dan Ibu Vina dan Naura gitu ya. Bisa? Bisa. Oke. Kalau Ibu tanya bisa gitu lah. Bisa. Oke. Dimulai. Perkenalkan, nama saya Naura Filzaski Amri, biasa dipanggil Naura. Kenalkan, nama saya Wiki Faris Harap, dipanggil Wiki. Saya berada di samping Bu Vina. Perkenalkan, nama saya Ridho Muhammad Fariski, bisa dipanggil Ridho. Dan di samping kanan saya itu ada nama Wiki. Lalu sebelahnya lagi ada Bu Vina, kemudian Imamati Naura. Oke. Perkenalkan, nama saya Ciko Maulana Ahmad, biasa dipanggil Ciko. Di sebelah kanan saya ada Ridho, kemudian ada Wiki, dan ada Ibu Vina dan Naura. Perkenalkan, nama saya Gilang Rifki Pratama. Di sebelah kanan saya ada Ciko Maulana Ahmad. Di sebelah kanan Ciko ada Ridho. Di sebelahnya lagi ada Wiki. Di sebelah Wiki ada Ibu Vina. Dan di sebelah Bu Vina ada Naura. Perkenalkan, nama saya Delta Wijaya Utomo, bisa dipanggil Delta. Di sebelah saya ada Gilang, sebelah lagi Ciko, sebelah lagi Ridho, sebelahnya lagi Wiki dan Ibu sama Naura. Oke, terima kasih Delta dan teman-teman semuanya. Kita udah saling mengenal kan, berarti udah ingat sama satu sama lain kan. Nah, Delta, Ibu mau tanya, ini namanya siapa? Wiki kok. Ini namanya? Vina. Ibu Vina. Nah, di sini Ibu mengajak untuk bimbingan kelompok kan? Nah, ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah. Belum pernah sama sekali? Oke, Masya Allah sama sekali ya, belum pernah sama sekali. Jadi ini pengalaman pertamanya sama Ibu Vina ya. Yep. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu masalah yang kita bahas secara bersama-sama. Masalahnya itu bisa masalah yang lagi hangat-hangatnya. Misalnya apa nih masalah yang lagi tren sekarang? Nah, di sini Ibu mau mengangkat tema tentang dampak bersosial media bagi generasi Z. Nah, oke, ada yang tahu nggak apa itu tujuan bimbingan kelompok? Untuk membentuk karakter seseorang. Untuk Oke. mengetahui dampaknya dari Iya, benar, sesuai judul kan? Ada lagi? Untuk mencapai satu tujuan. Ya, lanjut. Berdiskusi. Oke, tepuk tangan dong untuk semua yang jawab. Oke, betul ya. Jadi tujuan bimbingan kelompok itu sebenarnya teman-teman juga udah benar, tapi ada lagi yang lebih tepat. Tujuan bimbingan kelompok itu adalah di sini kita membahas secara bersama-sama. Nah, kita kan dampak bersosial media bagi generasi Z. Berarti di sini kita membahas suatu materi. Kalau misalnya nama saya Ridho, saya banyak nih mengetahui tentang sosial media, baik itu dampaknya. Dan di sini boleh diutarakan, Bu. Saya tahu dampaknya gini. Ceritakan aja semuanya gitu. Di sini nggak ada benar, nggak ada salah. Boleh semuanya mengutarakan pendapatnya gitu. Dan kalau misalnya Delta kurang setuju sama pendapat Ridho, boleh angkat tangan. Bu, saya nggak setuju sama pendapat Ridho. Menurut saya gini. Pandai? Oke. Nah, selanjutnya di sini nih
kalian diminta untuk secara sukarela, secara terbuka, tanpa harus ibu panggil lah dulu Delta. Coba lah bilang pengertian sosial media, nggak harus kayak gitu, langsung. Oke? Kalau ibu tanya pengertian sosial media apa, aku angkat tangan. Inisiatif sendiri gitu. Kita kan udah siswa nih, udah SMK, harus mandiri dong, harus Sesuai kurikulum Merdeka. Nah, sesuai kurikulum Merdeka ya kan? Oke. Nah, di sini juga kalau misalnya nanti ada cerita-cerita kawannya gitu kan, misalnya tentang suatu masalah di lingkungannya. Nah, ini bersifat rahasia. Sampai sini aja forumnya. Nanti saat kita meninggalkan forum ini, jangan ada lagi yang membahas ini, oke? Kecuali ada ibu. Nah, ibu sekarang ingin bertanya nih, apakah sudah paham? Udah? Atau ada yang mau ditanyakan? Ini betul-betul rahasia, Pak. Hah? Betul-betul rahasia ini. Ya, tapi kan kita aja gitu. Oke. Nah, di sini nih ada juga peran masing-masing kelompok. Yang mana di sini ibu berperan sebagai pemimpin kelompok. Yaitu pemimpin kelompok mengatur diskusi. Nah, di sini ibu yang mengatur jalannya diskusi ini. Lalu kalian berperan sebagai apa? Kalian berperan sebagai anggota kelompok. Yang mana kalian di sini nanti bebas mengutarakan pendapat kalian. Saat diskusi juga jangan ada yang main HP, ibu minta tolong ya. Jadi tolong memang betul-betul serius gitu. Oke. Jadi udah siap belum nih kita melaksanakan bimbingan kelompok? Sudah siap, Pak. Oke, siap, mantap. Nah, jadi dampak sosial media bagi generasi Z. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa itu generasi Z. Nah, generasi Z adalah generasi peralihan dari generasi milenial. Yang mana generasi Z ini tidak bisa terlepas dari apa namanya? Gadget, sosial media, handphone, internet, dan semua yang berkaitan sama internet. Mengapa bisa begitu? Perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman dan dunia kita sekarang ini memang tidak jauh dari internet. Makanya kemana-mana kita selalu butuh handphone. Kalau bisa ke kamar mandi pun bawa handphone kan? Iya. Makan, kalau bisa pun pegang HP. Seperti itu kan? Oke, seperti yang kita tahu, dampak bersosial media ini, dengan adanya media sosial ini, kita juga jadinya bodoh. Ya betul yang bilang kata bodoh, karena otak kita di handphone kan, betul nggak? Iya. Otaknya di handphone. Kita duduk sekarang di sini membahas seperti ini, apalah yang mau ku bilang? Linglung. Kata si Wiki kan namanya? Linglung saya bu, nah, kan? Karena nggak ada HP, biasanya apa pengertian sosial media? Tinggal cari di Google, nah seperti itu. Nah, karena judulnya cerdas dan bijak bersosial media bagi generasi Z, nah ibu mau tanya nih, jadi pengertian generasi Z itu apa sih? Perubahan itu perubahan dari generasi milenial ke generasi yang tidak bisa terlepas dari gadget, internet, dan sebagainya. Oke, mantap. Ada lagi? Ada lanjutan dari generasi milenial yang generasinya lebih berfokus pada internet. Oke, ada lagi? Oke, benar sekali ya yang dibilang Rido dan Wiki, bahwa generasi Z ini nggak jauh-jauh dari internet seperti yang lu bilang tadi. Kemana-mana selalu bawa handphone, apapun itu handphone. Bahkan ada kebakaran di Australia, kita bisa tahu melalui handphone. Tanpa harus kita ke Australia kan? Kalau zaman dahulu kita cuma tahu daerah di kampung kita. Misalnya kita tinggal di Pekanbaru, kita tahu daerah kampung kita aja kan? Kita tahu di Pekanbarunya aja, tapi yang lainnya kita nggak tahu kan? Kan Nora? Iya. Misalnya kamu lah, kamu nggak tahu nih kayak mana bentuk popo, tapi dengan ada TikTok, kamu tahu kan popo yang kayak mana? Iya. Oke. Kok harus popo? Ya, ibu teringatnya ke sana. Oke, yang kedua, menurut anda semua tahu nggak apa itu dampak media sosial? Yang positif dulu. Yang positifnya itu kita lebih banyak mengetahui informasi, terus ada pengetahuan yang juga dapat kita ambil. Cara pelajarannya Pelajaran apa? Lebih berguna untuk sarana informasi. bisa dijadikan sarana untuk pendidikan, transportasi, perbelanjaan. Dan lain-lain. Ini siapa namanya tadi? Gilang. Nah, Gilang. Berkomunikasi dari jarak jauh. Oke, darinya
bisa lihat Memperluas Zoom. pertemanan. Iya, memperluas pertemanan. Bisa bertemu dengan teman lama tanpa harus kita naik bus, naik pesawat kan? Bisa kita berteman dengan orang yang luar negeri dengan aplikasi apa tuh? Zoom. Enggak, dia yang video. Ome TV. Ya kan, dengan adanya Ome TV kita tahu nggak siapa yang lagi viral? Orang Pekanbaru. Vicky Naki. Dia kuliah di UIN, teman ibu juga, cuma nggak akrab kali. Namanya Vicky Naki. Gimana ibu? Minta WA-nya dong, Bu. Oh, tidak boleh. Oke. Selanjutnya yaitu anda semua tahu nggak apa dampak negatif dari sosial media? Dampak negatif? Banyak sekali penyebaran hoax. Ya, penyebaran hoax. Situs ngejudge orang. Ya, kayak bullying ya kan? Ini situs plus 18 Bu. oke, mengarah ke porno. Lalu Memperlambat aktivitas otak memperlambat aktivitas otak karena apa? karena terlalu sering menggunakannya untuk hal yang kurang baik. Terlalu sering menggunakannya. Oke, ada lagi? Judi, Bu. Judi? Judi online. Iya. Oke, judi online, main chip. Jadi lalai, Ngomong apa lo? malas. Ada lagi? Di media sosial juga sering orang ngejudge atau menjatuhkan orang itu dari media sosial. Sedangkan saat kita bertemu mereka malah kayak Iya. gerasi gitu. Mengumbar-ngumbar aurat Bu. Iya, bagi yang perempuan ya mengumbar-umbar aurat. Ya kan, misalnya kan kadang kita nggak tahu kan, pakai rok mini pula dia. Iya. Nanti tengok pula sama Delta. Ya kan Delta? Jadi apa-apa. Soalnya saya masih normal ya. Oke. Lalu kira-kira apa manfaat yang kalian rasakan sebagai siswa SMK muda dari adanya sosial media ini? Sebutkan satu aplikasi lalu bilang apa manfaatnya. Itu branding untuk mengetahui jawaban soal. Oke, boleh. Google Drive mungkin. Google Sosial Drive? media. Ya. Oh, enggak. Ibu saya kurang setuju sama dia. Hah? Dia bilang brandly, sedangkan ibu bilang media sosial. Brandly bukan media sosial. Kan sebutkan satu aplikasi. Iya, browser. Boleh terserah. Iya, tapi tetap namanya sosial media. Sebenarnya yang ibu mau jawabannya sosial media apa? Google, Bu, karena di Google melihat apapun kecuali tanggal kematian saya, jodoh saya nggak ada di Google. Ibu pengennya kayak gitu kan, aplikasi yang ibu tanya, tapi nggak salah juga dia Brandly walaupun dia browser, tapi memang betul yang dibilangnya juga. Tapi Brandly juga aplikasi kok. Oh, ya. Ada juga kok di download kan? Ada. Wiki mau ngomong apa? YouTube untuk mengupload video-video kreativitas orang Ya, dan hal-hal lainnya. ya. Banyak hal yang bermanfaat di situ. Ciko, mau bilang apa? Mungkin Classroom, Bu, untuk situs pembelajaran kita biar lebih mudah mengakses. Oke, Google Classroom. Karena sewaktu pandemi kalian menggunakan Google Classroom kan? Karena di Google Classroom tuh bisa mengumpulkan tugas langsung dinilai sama gurunya, ya kan? Oke. Lalu teman-teman tahu nggak apa sekarang aplikasi yang semua orang pakai dan scroll? TikTok. Oke, tahu TikTok. Kira-kira banyak dampak positifnya atau dampak negatifnya? Lebih ke negatif. Lebih ke negatif. Lebih ke negatif. Yang bilang positif angkat tangan. Saya sih Bu. Oke, dari Naura dulu. Apa dampak positif? Ya karena di TikTok tuh kan bisa menghibur. Ya. Yang pertama, yang kedua juga juga banyak kok wawasan di TikTok, kayak contohnya tuh pembelajaran atau cerita-cerita gitu. Tapi nggak semua kok dampak negatifnya, juga ada dampak positifnya. Belajar dari TikTok juga bisa kok. Oke, tepuk tangan untuk Naura. Cuci mata. Diam dulu. Cuci mata, Bu. Nah, kalau misalnya stres tuh bisa ya healing lihat TikTok. Atau enggak, Bu, lihat tutorial. Nah, ada di situ, Bu. Untuk supaya kita bisa apa namanya? Ya bikin sesuatu kreativitas di TikTok juga, Bu. Oke, jadi di TikTok tuh juga bisa membuat video-video kreatif ya. Oke, nah jadi yang bilang dampak negatifnya TikTok banyak tadi, dimulai dari Gilang dulu.
Kalau saya sih Bu, berdasarkan pengalaman saya tuh Bu, di kelas tuh jadi banyak yang scroll TikTok Bu, waktu belajar gitu. Ya. Jadi nggak fokus. Padahal yang dilihat nggak pelajaran kan? Iya. Oke, betul sekali. Ciko? Kalau dampak negatif dari saya banyak penyebaran berita-berita yang bohong dari TikTok dan viral-viral yang nggak berguna gitu. Ya. Lanjut. Kalau dari pendapat saya memang di dampak negatif sangat banyak ternyata. Termasuk itu membuat kita malas. Ketika kita sedang scroll TikTok itu akan membuat aktivitas kita yang lain tidak dilakukan, misalnya mengerjakan tugas, kita malah kasihkan scroll TikTok. Ya. Jadi sehingga kita lupa waktu dan lalai gitu. Oke. Untuk saya, TikTok itu banyak mempublikasikan hal yang berbau kebencian Bu. Dan memancing emosi publik. Iya. Kayak Leslar kemarin kan? Ya, Padahal belum tentu kan? Ibu betul nggak? Belum tentu loh itu fakta atau hoax, dia betul-betul dibanting atau enggak kan tuh. Kan kita tahunya apa yang di media tulis kan? Iya. Faktanya kita nggak tahu kan? Tapi karena ibu udah bicara Bu, Ya. itu sampai ke pidana itu apa benar? Ya, memang dia lapor polisi. Cuman yang jadi persoalan menurut ibu, kita nggak tahu nih keadaan realnya. Gitu. Kita nggak bisa melihat orang dari sosial media. Kalau dari sosial media mungkin Rizky Bilar yang salah. Faktanya belum tahu. Kayak misalnya kasus Vanessa Angel ya namanya. Vanessa Angel, tahu kan Nora? Vanessa Angel juga waktu dia hidup kayak mana loh dia dihina-hina orang. Dibilang 80 juta kemarin kan, dia jajan 80 juta. Udah meninggal dia, gimana reaksi orang yang merindukan dia? Baru faktanya terbongkar. Nah dari situ kita bisa tahu kalau kita nggak bisa nengok orang dari sosial media, nggak bisa nengok orang dari covernya. Jangan kita aja lah di SMK nih, misalnya kalian, misalnya nengok Gilang nih kayaknya rajin kali sholat, belum lagi orang nggak Bu. Misalnya, belum lagi orang azan dia ada ke musola, misalnya seperti itu, ya kan? Kan Gilang, Saya banget. nah dia banget di rumah. Padahal aslinya Di rumah nggak pernah jam 3 sholat. baru dia sholat zuhur, kan kita nggak tahu kan? Iya. Dia berangkat nih dari kelas, mau kemana Subuh jam Gilang? Mau sholat, rupanya dia ke kantin, kan nggak Iya, tahu. sudah. Nah, Ke kelas kayak gitulah lain. dunia maya, apalagi banyak apa namanya tuh reporter ya, nanti di videokannya ya Gilang belum azan dia ke musola, padahal orang mau ke arah kantin kan. Nah seperti itu. Jadi kita nggak bisa nengok apa yang ada di sosial media, apalagi netizen banyak. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang nggak suka, seperti itu. Jadi kita betul-betul harus memilah mana yang baik dan benar. Nah kita udah banyak cerita nih. Ibu maulah kalian cerita tentang yang kalian rasakan sendiri tentang dampak dari sosial media nih untuk generasi Z. Yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Boleh juga yang baik. Boleh juga bilang dua-duanya gitu. Boleh juga nggak dari pengalaman sendiri. Boleh bilang saya tengok teman saya tuh gara-gara sosial media dia jalan sambil main HP sampai kakinya masuk selokan. Boleh. Nah, iya. Oke, pertama dari dampak buruknya itu ya pasti malas. Kemudian ganggu aktivitas kita yang lain. Dan juga ketika sedang ada berita viral itu juga kita dapat informasinya. Jadi itu merupakan dampak yang baik. Juga beberapa ada konten yang sangat positif seperti dakwah atau informasi lainnya, pengetahuan umum kita dapat dari TikTok juga. Oke. Dan seperti kita lihat sekarang ini banyak tren TikTok seperti dance atau yang tren TikTok lainnya itu yang membuat anak-anak sekarang itu lebih gimana gitu ya, lebih mengikuti kepada tren itu tidak baik juga kepada anak kecil. Oke, betul. untuk saya sendiri dampak negatif, dampak Ini positif. kalau tunggu dulu, kalau ada yang nggak sesuai sama pendapat temannya boleh disanggah ya, gitu. Dampak positif saya sebagai contoh tuh Instagram. Iya. Saya sebagai orang yang punya hobi, saya bisa melampiaskan hobi saya, mempublikasikannya ke aplikasi Instagram, dan itu cukup asik. Dan untuk dampak negatifnya, saya jadi lalai melakukan suatu hal karena mau lihat Instagram terlebih dahulu. Oke. Yang lainnya? Menurut saya sih dampak negatif itu karena kan dari aplikasi WhatsApp nih Bu. WhatsApp itu kan diketik Bu. Iya. Nah,
kadang-kadang yang membaca tuh tidak tahu apa yang kita maksud, jadi salah paham gitu, berujung pertengkaran. Itu berdasarkan pengalaman saya sendiri Bu. Emang bagaimana kamu membuatnya? Pas ngetiknya bilang apa? Lupa saya Bu, kata-kata Bu. Oke, apa bilang? Pak Ciko? Kalau pengalaman saya sih, saya jadi malas gerak. Misalnya lagi disuruh orang tua, saya lebih diam di kamar aja, nggak peduli. Iya, nggak peduli sama lingkungan sekitar. Ya, lingkungan Nggak usah kan sekitar. di rumah, di sekolah aja gitu kan? Ya, Nggak nengok Rido lagi berkeringatan, dia kadang makan buru-buru, kamu nggak peduli. Kan kamu sibuk scroll. Ya kan? Oke. Data udah deh. Udah. Udah. Naura? Ada? Ya, saya sama kayak Ciko sih, Bu. Jadi cenderung pemalas, apalagi karena efek HP itu. Saya jadi cenderung kayak ngikut-ngikut orang yang di HP. Gaya hidupnya jadi berubah. Ada baju yang luarannya Ya, seperti crop dalaman top. dipakai kan? Hmm. Apa data? Nah jadi sesuatu apapun itu yang viral jangan semuanya ditiru ya. Gitu. Jadi mentang-mentang hari ini viral nih pakai singlet aja keluar rumah, jangan ditiru. Ya boleh kita tiru yang positifnya, misalnya oh ada nih anak ustadz dia menghafal 1 juz, satu hari dia melakukan membaca surat misalnya 1 surah gitu, lalu dia menghafalkan dalam 1 hari 1 malam. Misalnya kita iri, kita tiru boleh, hal positif kan? Sesuatu yang positif itu boleh kita iri, karena nggak jahat. Karena kan kita pengen jadi seperti dia gitu. Kita malah wajib loh mengiri sesuatu yang positif. Misalnya saya iri sama bapak presiden, pasti gajinya banyak, gini. Saya pengen jadi seperti dia. Bagus nggak? Bagus. Tapi yang negatif, saya kayaknya nggak bisa lah jadi presiden. Saya aja kerja saya main chip di kelas. Iya kan? Nah itu nggak boleh, itu pesimis. Jadi iri itu macam-macam ya bentuknya gitu. Ada iri yang bersifat positif, ada iri yang bersifat negatif. Oke. Selanjutnya, jadi Ibu pengen nanya nih, gimana sih caranya atau tipsnya supaya kita bijak menggunakan sosial media? Tips untuk lebih bijak dalam melakukan sosial media, menggunakan sosial media. Iya. Oke, yang dari mana? saya, Iya. yaitu menonton konten yang positif. Itu juga kita menghindarkan konten-konten negatif yang lainnya, dan juga kita hanya mencari ilmu pengetahuan di TikTok, mendapatkan informasi yang baik dan menghindari kan percaya dengan hal-hal yang berbau hoax gitu. Oke, sekian dari saya. Oke, kalau saya tips-tipsnya lebih banyak cari hal-hal yang bermanfaat lah ya untuk diri kita sendiri di sosial media, entah itu dalam bidang pendidikan gitu atau hal-hal yang lain. Banyak sebenarnya hal-hal baik yang ada di sosial media gitu. Itu saja sih Bu. Dan hindari hal-hal yang berbau konten jorok atau mengumbar kebencian. Nah, jadi menurut Ibu nih, menurut kalian aplikasi apa yang mungkin kalian berharap dihilangkan oleh pemerintah? Mulai dari Delta. Hit domino Bu. hack domino. Hit domino. Hack domino. Selanjutnya, Vicky. Untuk saya kayaknya snack video Bu. Oke, Karena snack iklannya video. cukup meresahkan. Naura. Kalau menurut saya banyak sih, Bu. Contohnya kayak Yandex, Domino, terus chip, game online juga. Oke. Betul ya. Kalau dari saya itu kayaknya micet Bu. Chat. Soalnya dari sharing-sharing gitu Bu. Ya. Nah, katanya tuh di sana disalahgunakan Bu. Dari awalnya untuk berteman jadi malah disalahgunakan. Ya, jadi prostitusi Iya, online. prostitusi. Oke, mantap. Siko? Kalau saya sih lebih mengarah ke apa ya, hack domino juga sih, karena itu sangat meresahkan, jual chip judi online. Nah, jadi kalian tahu nih, kalian pengen kali melarang itu tuh berhenti di aplikasi itu,
atau ditiadakan gitu kan. Nah jadi menurut kalian nih usaha dari diri kalian gimana caranya supaya itu nggak ada di HP kalian? Nggak download, Nah, Bu. nggak download. Jadi kalau pemerintah nggak bisa ngatasinya, kita sendiri yang ngatasi, kita sendiri yang jaga. Jangan di download aplikasi Chip, jangan di download aplikasi Domino. Kalau nggak suka TikTok, jangan di download aplikasi TikTok. Ingat, semua aplikasi itu tergantung kita menggunakannya, ya. Kalau aplikasi TikTok, kalau cowok banyak yang bilang di situ isinya cewek yang joget-joget aja, yang seksi-seksi aja, yang sifatnya tuh yang kayak menjatuhkan. Karena kenapa dia muncul seperti itu? Karena biasanya apapun yang kita like itu yang muncul, Nora. Nah jadi misalnya hari ini kamu melihat siapa ya? Misalnya kamu melihat siapa yang ganti jenis kelamin tuh? Cinta Misalnya Lucinta Luna. Kamu nggak tertarik sama dia, nggak suka kamu sama dia. Cuman karena sering muncul di beranda kamu, terus kamu like. Tapi enggak juga sih, Bu. Kadang karena nengoknya agak lama gitu Iya, juga. dia muncul. Karena dikiranya kamu suka. Makanya kalau misalnya kamu nggak tertarik, langsung ketik, tekan, enggak. Kalau ibu langsung tekan. Ada bacaan, tidak tertarik. Gitu. Jadi dia nggak akan muncul lagi gitu. Itu sih kalau saran ibu, kalau misalnya kalian muak gitu, bosan gitu kan. Sebenarnya semua aplikasi itu sama, manfaatnya juga sama, tergantung gimana cara kita gunainnya. Nggak, kan bahaya juga kalau misalnya kita nggak update. Bayangkan kalau kita nggak punya sosial media sama sekali kan. Bahaya kan. Mana tahu hari Jumat besok libur SMK Muda diumumkan di WA. Kita nggak update. Ada loh sampai sekarang orang yang seperti itu nggak update. Dia nggak suka Udet, Bu. Dia nggak suka punya HP, dia nggak ada Facebooknya, nggak ada Instagramnya, nggak ada WA-nya, SMS sama nelpon aja. Bagus ya. Ada bagusnya, ada enggaknya di dunia perkembangan zaman. Yang bagus kita bisa memanajemen waktu dengan baik, itu baru bagus. Tapi nggak memakai sama sekali, karena itu perkembangan zaman loh. Pemerintah udah capek-capek meningkatkan perkembangan zaman, masa nggak digunain? Kita pada revolusi 4.0, industri 4.0. Coba kamu bayangkan kalau nggak ada WA, gimana? Kan bisa aja, Kan Bu. surat-suratan. Bisa kan? Tapi ada ibu katanya cuma untuk nelpon. Nah, bagus lah cuma untuk nelpon, Bu. Pakai WA. Kalau misalnya apa yang dibilang Gilang tadi tuh, Bu, Ya. mengetik misalnya salah paham, nah, itu kan agak lain juga, Bu. Jadi bagus lah untuk nelpon aja, Bu. Oke, mantap kali nih. Nih, Saya ingin masih bisa membantah. nggak? Saya ingin membantah. Nah, Jadi sekarang itu udah pada revolusi 4.0 atau industri 4.0 ya. ini mantap. Semua itu menggunakan Internet of Things itu pada media sosial dan internet lainnya. Dan jika kita hanya menggunakan jika kita hanya menggunakan ponsel yang menggunakan SMS dan hanya telepon itu yang nggak masalah. Tetapi kita kehilangan update terbaru atau teknologi akan maju sehingga kita tidak bisa mengikuti ya perkembangan zaman itu. Apalagi kalau di dunia kerja itu pasti dong membutuhkan namanya teknologi dan pengetahuan kita tentang teknologi itu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin menyanggah? Jadi kalian setuju pendapat Ridho atau pendapat Delta? Ridho sih. Oke, Ridho. Tapi ibu nggak ada bilang pendapat Delta salah ya. Ya kita adain untuk teman kita berdua. Tepuk tangan dong. Nah, sepertinya kalian jenuh gitu, bosan gitu kan, kita main game dulu ya. Nah, gamenya pagi tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, malam tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang tepuk hampa, nggak bersuara. Oke, bisa? Sekali, siang kedua. Pagi, siang 2 kali, malam nggak? Malam 3 kali. Tepuk hampa. Oke, yang salah kita hukum ya. Oke. Yang bisa apa? Tergantung kalian. Kalian maunya apa? Nyanyi. Oke, bisa? Bisa. Mulai? Delta, semangat Delta. Gayanya dulu. Oke, siang. Kali. Kencang tuh. Oke lah, ibu kemarin. Oke, malam. Kelebihan enggak sih? 3 kan? Oke lah, ulang lagi pagi. Hampa.
malam, pagi, siang, hampa, pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam, hampa, siang, satu, siang 2. Oke, berdiri aja di situ. Nah, kita mau hukum dia apa nih? Suruh nyanyi bahasa Inggris, Bu. Iya, dia bahasa belajar bahasa Inggris. bahasa Inggris nyanyi. Permintaan temannya loh. Sorry, asik. Jangan lagu pasaran ya, saran saya. Lagu jadul nih. Kenapa? Abang apa boleh? Oke, lagu kan. Oke. Fly me to the moon and let me place among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Udah, oke, udah. Sekali ya bahasa Inggrisnya. Semoga nanti kalau kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris ya. Tertarik gak sama bahasa Inggris? Ya, Nah, jadi kan udah banyak nih yang kita bahas dari tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Asal ada dong. Apa yang bikin ibu tertarik mengangkat topik ini? Oke, apa yang Ibu tertarik mengangkat tema ini? Karena Ibu lihat di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ini dan siswa-siswa lainnya itu tuh kebanyakan menggunakan gadget dimanapun berada. Makanya dampak sosial media bagi generasi Z. Generasi Z kan kalian kan, makanya Ibu pilih kalian nih sebagai anggota kelompok Ibu. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, saat acara apapun itu, minat bakat atau apapun itu, Ibu tengok di bawah siswa-siswi lebih asyik main gamenya daripada melihat temannya. Saat ada penampilan teater, saat ada pertunjukan apapun, kalau bisa upacara pun main HP. Iya atau enggak? Iya, Iya. betul. Kamu nggak sampai segitunya, tapi teman-teman kamu yang lain? Nah, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? kalau saya, menurut Ibu gimana sekarang anak SMK muda menggunakan internet itu gimana? Oke, jadi kan Ibu lupa, Ibu kembali ingatkan di sini nih forumnya diskusi bimbingan kelompok. Jadi bertanya jangan sama Ibu, sama teman-teman dulu. Nah, Ibu lempar dulu ya, nanti boleh Ibu jawab. Ibu lempar dulu sama teman-teman. Ada yang mau jawab nggak dari pertanyaan Rido tadi? Gimana menurut kalian anak SMK muda ini menggunakan internet? Berlebihan sih. Contohnya gimana? Contohnya, Classroom. contohnya, misalnya guru lagi nerangin pelajaran yang seharusnya siswa itu memperhatikan, siswanya contohnya Delta bermain gadget, bermain game online. Itu kan bisa mengganggu sistem pembelajaran. Iya. Apalagi sampai teriak-teriak. Apalagi sampai teriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kotor. Oh, Delta sering kayak gitu kamu? Enggak. Oke, Kan bagus contoh kan. Oke, bagus dong kalau enggak. Kan mantap tuh. Ada lagi? Menurut saya kebanyakan murid-murid SMK Muhammadiyah 2 ini terlalu berlebihan menggunakan aplikasi game. Sampai-sampai membentak meja, loncat-loncat, itu stres sendiri dia. Iya. Kayak orang gangguan jiwa. Oke. Ada lagi? Saya kurang setuju sih Bu sama pendapat mereka, karena mereka tuh hanya lihat di satu sisi, tidak lihat di semua kelas. Pada kita tidak tahu anak SMK muda ini rajin-rajin apa tidak. Sebenarnya anak SMK muda rajin-rajin. Aku bantah sih. Karena aku sering berkeliaran di semua kelas, jadi aku udah nengok semua sistem pembelajarannya. Ada lagi pendapat lain? Mungkin udah sih. Tadi kan dibilang bagaimana murid menggunakan Internet. Ini enggak untuk SMK muda aja ya, murid semua, seluruh Indonesia. Tapi kalau yang rajin-rajin itu kan nggak harus pakai HP. Kalau dari
kita lihat semua seluruh siswa di Indonesia, kemudian internet itu juga pasti mereka tuh kreatif untuk membuat konten lainnya atau membuat seperti poster untuk pembelajaran juga bisa untuk presentasinya, dan juga hal yang bisa mereka lakukan isi pikiran mereka untuk membuat sesuatu yang sangat berkesan dan inspiratif. Oke, ada lagi? Ciko? Bilang? Oke, nah jadi bagaimana caranya siswa-siswi menggunakan internet di zaman sekarang ini? Bukan begitu pertanyaannya ya? Ya, oke. Jadi siswa-siswi ini kalau ibu perhatikan, ibu lihat menggunakan internet 10% positif, 90% negatif. Itu pandangan ibu. Nggak ada sih di internet. Menurut ibu Vina, pandangan ini nggak ada. Ibu hanya menilai, gitu kan? Karena ibu juga pernah jadi pelajar, gitu kan? Nah, jadi menurut ibu kenapa demikian? Karena yang cowok dimanapun berada pasti HP-nya dimerengkan, sibuk dengan game-nya masing-masing. Kalau itu yang cowok ya. Kalau yang cewek sibuk scroll TikTok, mungkin ya joget-joget, tapi nggak semuanya ya. Kembali lagi nggak semuanya. Nengok dakwah. Dakwah, kalau dakwah positif nggak masalah gitu kan? Ya. Tapi Bu, kalau teman saya nih ya Bu, kalau ngumpul tuh nggak main game Bu, cerita Bu. Teman kamu yang mana di kelas ini? Tongkrongan. Biasanya ini misalnya mabar nih sebentar satu match gitu Bu. Ya. Ya setelah itu nggak cerita sampai dalam-dalam isi dunia Bu. Dalam isi dunia ini yang apa, yang tentang apa gitu. Iya Bu. Sensitif. Mana Bu ceritanya Bu? Yang positif buat kamu atau negatif buat kamu? Positif, negatif, positif, random lah pokoknya Bu. Nah, itu tuh misalnya intinya positif. 10% lah kami megang HP itu, tapi lebih enak cerita Bu. Iya. Karena ngumpulnya rame-rame, menambah ilmu gitu. Kalian sadar nggak sih sosial media ini membuat kalian seperti gimana ya? Otak kalian tuh ya di HP gitu, apapun ya di HP gitu. Sadar Bu, Di ya, rumah. karena ini Bu, Apa ya? Ibu lupa dipermudah HP gitu loh. Bu, misalnya ini ada tugas nih latihan. Tuh rata-rata orang tuh nggak nengok buku, nggak mau menghafal, jadi otomatis dia tuh nggak ngafal, tinggal searching Google aja Bu. Makanya dia nggak mau menghafal gitu ya, istilahnya Karena malas ya. ya asalnya aja udah ditengok Google. Kembali lagi hidup ini nggak dibutuhkan orang yang pintar, tapi orang yang pandai-pandai. Karena ini kalian kan masih SMK nih, nanti pasti kalian kuliah, kalian kerja, kalian di rumah tangga, kalian mungkin nanti jadi bos di perusahaan besar, amin. Nah, kita nggak tahu kan, jadi kita harus pandai-pandai karena orang pintar akan dikalahkan oleh orang yang pandai-pandai. Cerdas. Nah, cerdas. Seperti yang dia bilang tadi, zaman sekarang nih Bu, orang udah nggak mau lagi menghafal, orang nggak mau lagi pakai pikiran dia, pakai internet saja, Google aja. Nah, itu siapa yang buat? Diri kalian masing-masing. Coba nggak usah pandangan orang-orang sekarang Bu, kalian nggak usah pandangan coba dari pandangan diri kita sendiri. Kalau ibu sih melihatnya seperti ini. Misalnya sekarang ini kita membahas tentang sosial media, nggak usah cari di Google pengertian sosial media, nggak usah. Apa sih sosial media yang kalian tahu? Kan kalian selama ini bermain. Coba gunakan alat. Jadi kalau ada guru yang kayak dia ngomong kan gini, Pakai logika ya. iya, pakai logika dulu, paksa dulu berpikir. Kalau nggak bisa, baru pakai Google. Malah kita harus banyak bersyukur dengan adanya internet ini membantu pola pikir kita yang agak dangkal ini, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya ada tugas, jangan buru-buru buka Google. Padahal pertanyaan cuma hal apa yang kamu sukai. Bingung kalian? Karena kalian udah sering lihat Google, jadi kalian nggak tahu apa ya yang aku sukai. Ada orang yang bingung jawab apa, karena dia macam tak punya hobi, macam tak punya cita-cita, hidupnya ngalur aja. Nolep, kan ngalur aja kan? Yang 7.30, yang penting Pasar Mereka tidak mempunyai tujuan hidup. bisa kan ada tujuannya. Di HP juga sebenarnya ada fitur untuk mematikan HP kan, mematikan HP jam segini. Kalau ibu memang ibu aktifkan jam 10 layarnya terredup, jam 11 makin redup, jam 12 makin redup, jam 1 mati. Lah ibu HP ibu buat seperti itu. Waktu ibu SMK, ibu dulu SMA kan, waktu ibu zaman SMA jam 9. Karena
pola orang tua ibu juga sih, bilang jam 9 tuh wajib tidur. Jadi jam 9 HP ibu langsung mati. Nah kalau kalian mau menerapkan kayak ibu, boleh. Atau versi kalian masing-masing. Atau kalian nggak terbiasa nih kayak gitu tuh, Ya bagi kami kayak menyiksa diri. yang menyiksa diri, tapi itu positif buat kamu. Nah gitu. Coba kamu bayangin nih, kalian masih punya orang tua semuanya? Oke, alhamdulillah masih punya semuanya kan? Masih punya semuanya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah bilang. Alhamdulillah. Nah, apalagi kalian masih punya orang tua nih. Kalau bisa jangan habiskan waktu main gadget aja di rumah. Kalau bisa sempatkan diri. Yang laki-laki juga, jangan merasa laki-laki nggak boleh nyapu, nggak boleh nyuci piring, enggak. Kalian tahu nggak sih, kalian nyuci piring 2 piring aja, bangga banget orang tua. Nanti kalian bakal ngerasain kalau kalian udah jadi ayah. Kalau sekarang kan kalian nggak tahu, kalian tadi main game, jatuhnya main HP aja. Coba nanti kalau kalian jadi orang tua pasti bangga. Ini kan Delta? Ya. Apalagi Naura juga. Kalau misalnya Naura nanti di rumah, jangan di kamar, jangan nyuci pintu aja. Kalau bisa kupas bawang. Jangan main TikTok terus ya. Emang dia main TikTok? Enggak, contoh. Kenapa yang hal negatifnya nengok ke aku semua? Tapi Kita kan tanya ada aja. ibu gitu. Jadi searahnya ke samping ibu. Jadi sekiranya Karena ibu pusat salah. pandangan kami berada di ibu, ada di ibu, Iya. jadi terlihat seperti memandang Naura. Oke. Lebih ketinggian. Nggak apa-apa. Apa mungkin merasakan dia kok? Enggak sih sejauh ini, karena saya emang anaknya tuh baik banget, baiknya banget. Oke, alhamdulillah. Humble ya. Setiap ucapan itu doa. Amin. Berarti selama ini buat tengok Naura baik. Oke. Gilang juga rajin ke sholat di bawah. Delta juga Apa lagi? nampak. Gimana? Kalau layarnya HP dimiringkan, berarti nengok YouTube edukasi, ya kan? Iya. Masya Allah. Udah akhirin lagi. Ucapan adalah doain. Ucapan adalah Doa. oke, udah banyak sekali nih pembahasan kita pada hari ini. Berapa menit? Jangan dimatikan. Udah 40, Bu. Sebenarnya iya. Oke. Oke, baik anak-anak semuanya. Ada nggak yang mau memberikan kesimpulan atas materi pada hari ini? Oke, Naura. Vicky, Naura. Vicky aja dulu. Vicky. Jadi kesimpulannya ada banyak hal positif dan negatif dari internet, Iya, dan untuk generasi Z sendiri tergantung dari penggunaannya masing-masing. iya. Mau ke hal yang baik atau yang buruk itu tergantung pribadinya masing-masing. Oke, ada lagi? Kesimpulan dari saya itu dari sekarang ini revolusi atau industri 4.0 sekarang yang lebih mengajukan kepada internet, dan juga kita lihat penggunaannya yang tergantung pada mereka, ada menggunakan hal yang sebagai positif dan negatif gitu. Oke. Naura tadi? Udah semangat tadi jawab. Kalau dari saya sih, Bu, tergantung pemakainya juga. Misalnya kan positif sama negatif di HP itu kan emang barengan Iya. Kita cuma perlu memilahnya aja, bukan berarti kita tidak menggunakannya. Iya. Apalagi kita ini anaknya IoT banget, Bu. Jadi IoT itu apa kalau boleh tahu? Internet of Things. Oke, keren. Ada lagi? Oke. Delta ada nih kayaknya, Bu, mau ngomong. Oke, Delta. Bilang aja Delta. Kesimpulannya itu tak? Kesimpulannya. Kesimpulannya. Kesimpulannya main-main aja kok. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, nah kita udah kesimpulan dan sekarang kita kesan dan pesannya ya. Nah jadi mau ibu contoh nggak gimana kesan dan pesannya? Boleh, oke. Kesan tuh biasanya, kesan dan pesan biasanya ada positif ada negatif, ya. Jadi kesannya seperti ini, ibu contohkan misalnya yang positifnya ini. Saya suka Bu dengan adanya bimbingan konseling ini. Bimbingan kelompok ini saya jadi mengetahui tentang dampak-dampak sosial media. Lalu pesannya buat ibu sangat menarik sekali dalam berkomunikasi. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Atau yang negatifnya,
cara bicara ibu bosan misalnya, atau enggak ilmunya membuat saya jenuh gitu. Terserah. Di sini nih bebas mengutarakan pendapat, namanya aja bimbingan kelompok ya kan. Nah, mau dimulai dari siapa dulu, Naura? Oke, Wiki. Semangat ya, Wiki kan, ya? Dan saya ibu sudah cukup humble, ramah, dan sopan untuk semua anggota kelompok gitu. Jadi saya cukup nyaman. Oke, terima kasih Wiki. Oke, dari kesan saya sendiri ya itu dari pagi kita sudah bersemangat untuk belajar sekolah. Dan di saat siang hari tentu akan merasa capek dan malas. Ketika saat berada di kelompok bimbingan konseling ini, saya merasa lebih tidak tegang dan lebih santai gitu untuk berkomunikasi dan meluapkan isi pikiran kita, berbagi pendapat kita dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ridho. Kalau menurut saya di bimbingan kelompok ini sudah cukup baik, dan saya setuju dengan pendapat Wiki dan Ridho. Mungkin segitu saja. Oke, terima kasih Ciko. Kesan saya biasanya saya di jam-jam terakhir ini tidur karena siang itu ngantuk, tapi karena masuk ke bimbingan belajar ini jadi lebih bersemangat. Bimbingan konseling, bimbingan kelompok, sorry. Oke, mantap. Makasih Gilang. Kalau Delta nih ya, Bo. Nah, tadi ada lain nih. Enggak. Nah, Tersadar saya, Bo, sama negatifnya. oke, mantap. Ini yang belum sih sebenarnya. Kelas. Lainnya bagus, tapi ini lebih bagus, tersadar. Dirinya sadar gitu kan. Banyak hal yang negatif sama saya, Bo. Nah, ya. Tapi jika kita mengulangi lagi gimana? Ya, sadar lagi. Jadi gimana data solusi untuk diri kamu? Ya, kurang-kurangi bermain HP ya, Bo. Saya, Bo. Naura. Kalau dari saya sih Bu, saya jadi bisa berbagi isi pikiran saya, dan saya juga mendapatkan pembelajaran dari teman-teman yang lain tentang bersosmed. Terima kasih ya, tepuk tangan dulu. Nah, karena mungkin bimbingan kelompok kita berakhir pada kesan dan pesan ini. Sebelumnya Ibu mau minta tolong lagi kepada Ridho untuk menutup diskusi kita pada hari ini. Oke, cukup sekian dari diskusi kelompok bimbingan konseling kita ini. Mari kita mengakhiri dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada siswa-siswi Ibu yang telah banyak membantu Ibu dan telah berpartisipasi untuk mengikuti bimbingan kelompok ini dengan tema dampak bersosial media bagi generasi Z. Semoga kita akan melakukan bimbingan kelompok yaitu minggu depan. Semoga Ananda sama semangatnya seperti sekarang ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.